Deforestasi adalah proses penggundulan, permusnahan, atau pengurangan tutupan hutan secara permanen akibat aktivitas manusia maupun faktor alam. Hal ini mengubah kawasan hutan menjadi lahan non-hutan seperti perkebunan, permukiman, pertanian, atau pertambangan. Deforestasi berdampak serius pada lingkungan seperti memicu krisis iklim hingga keanekaragaman hayati. Selanjutnya, penyebab utama deforestasi adalah yang pertama, alih fungsi lahan mengubah hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan kelapa sawit, atau permukiman. Dan yang kedua yaitu penebangan liar. Penebangan liar pohon secara berlebihan untuk industri kayu. Dan yang ketiga yaitu kebakaran hutan, baik disengaja maupun alami. Dan yang terakhir yaitu pertambangan dan infrastruktur, pembangunan jalan, pertambangan, dan urbanisasi. Berikut adalah dampak dari deforestasi. Yang pertama ada perubahan iklim. Perubahan iklim sendiri mempengaruhi karbon yang tersimpan di udara terlepas ke atmosfer, mempercepat pemanasan global. Kemudian ada hilangnya habitat flora ataupun fauna, mengancam spesies hewan dan tumbuhan, menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Kemudian yang ketiga ada bencana alam. Bencana alam meningkat risiko erosi tanah, tanah longsor, beserta banjir. Yang terakhir yaitu gangguan siklus air. Berkurangnya pohon mengganggu penyerapan air yang memicu kekeringan. Sejak tahun 1990 hingga 2020, Aceh telah kehilangan tutupan hutan sekitar 690.000 hingga 700.000 hektar. Luas tutupan hutan yang awalnya mencapai 3,7 hektar kini tersiksa sekitar 2,96 juta hektar. Penyebab utamanya yaitu pertama, ekspansi perkebunan, terutama kelapa sawit rakyat yang meningkat signifikan. Yang kedua, pertambangan, perluasan kawasan tambang dari 245 hektar menjadi lebih dari 2.000 hektar. Dan yang ketiga adalah perambahan dan pembalakan liar, penebangan pohon secara ilegal untuk diambil kayunya. Dan yang terakhir yaitu konversi lahan, pengalihan fungsi hutan menjadi area pemukiman akibat urbanisasi. Berikut dampak lingkungannya. Yang pertama, terganggunya siklus air yang memicu bencana hidrometeorologi. Berikut dampak lingkungannya. Yang pertama, terganggunya siklus air yang memicu bencana. Yang kedua, hilangnya habitat alami bagi satwa endemik seperti gajah dan harimau Sumatera yang memicu konflik antara manusia dan satwanya. Yang ketiga, peningkatan emisi gas rumah kaca akibat hilangnya penyerap karbon alami. Yang keempat, upaya pemerintah penguatan operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH, kewajiban moratorium hutan atau tambang di wilayah tertentu, seperti melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran liar dan pertambangan tanpa izin. Banyak 12 kecamatan terdampak parah dengan ribuan rumah terendam dan material longsor termasuk kayu gelondongan berdiameter 80-100 cm yang menerjang pemukiman. Berikut yaitu dua bencana dari Provinsi Aceh, yaitu Aceh Tamiang. Ada dua bencana yaitu banjir bandang dan tanah longsor. Hal ini disebabkan karena curah hujan tinggi dan ekstrim berturut-turut pada Januari 2025 dan akhir tahun 2025 membuat intensasi air meningkat drastis dan meluapnya air sungai Kerueng Tamiang. Kapasitas sungai yang kecil tidak mampu menampung volume air dari hulu. Deforestasi ini dan pembalakan liar, penurunan luasan hutan di wilayah hulu menyebabkan resapan air berkurang, memicu banjir bandang, serta pendangkalan sungai akibat sedimen mengakibatkan aliran memicu luapan air. Dengan adanya perubahan iklim, peningkatan suhu global memicu cuaca ekstrim, meningkatkan frekuensi bencana hidrometeorologi. Berikut adalah upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana di Provinsi Aceh, yaitu Aceh Tamiang. Pemberian bantuan sosial dan logistik, bantuan jaminan hidup. Kementerian Sosial menyalurkan dana senilai puluhan rupiah sebagai jaminan hidup bagi ribuan nyawa terdampak. Logistik dan peralatan melalui Satgas Percepatan Rehabilitas dan Rekonstruksi. Pemulihan infrastruktur dan ekonomi, normalisasi sungai, perbaikan tanggul dan rehabilitas aliran sungai termasuk Sungai Tamiang menjadi prioritas untuk mengurangi risiko banjir susulan. Kemudian program Cash for Work, padat karya. Pemerintah menerapkan skema kerja berbayar bagi masyarakat untuk membersihkan lingkungan sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung.
kemudian rehabilitasi fasilitas umum, perbaikan akses jalan nasional, jembatan yang terputus, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan agar layanan publik kembali normal. Kemudian pemantauan langsung Presiden Prabowo Subianto dan pejabat terkait bencana tersebut secara rutin meninjau lokasi termasuk merayakan Idul Fitri bersama penyintas di Hutara untuk memastikan pemulihan berjalan sesuai target.